Kejayaan Liga Italia di era 90-an menyimpan banyak cerita. Rasanya hanya generasi yang besar di masa-masa tersebut yang paham bahwa selain menjadi rumah bagi perubahan zaman, negeri pizza juga pernah ditasbihkan sebagai kiblat sepak bola dunia sebelum invasi Liga Inggris dan Liga Spanyol. Tentu saja, kejayaan Liga Italia yang juga disebut Liga Calcio Serie A itu seolah memberi sentuhan magis maha dahsyat seantero jagat, termasuk bagi negeri kita Indonesia. Masih ingat dengan nama Bung Rayana Jaka Surya, Muhammad Kusnaini, Tris Irawan, atau Andi Darussalam? Merekalah komentator tanah air yang selalu menemani kita saat membawakan siaran langsung pertandingan Serie A kala itu. Imbasnya, Serie A semakin dicintai masyarakat Indonesia dan tifosinya banyak tersebar di berbagai penjuru. Mereka menjadi tifosi klub-klub besar di liga ini yang tergabung dalam Il Sette Magnifico atau Seven Magnificent, yang berarti 7 kekuatan yang luar biasa, antara lain Juventus, AC Milan, Inter Milan, Lazio, AS Roma, Fiorentina, dan Parma. Dan kisah kali ini kita akan membahas tentang para gelandang yang pernah bersinar di Serie A kala itu, namun peran besar mereka sering terlupakan oleh para penggemar sepak bola. Siapa sajakah mereka? Simak selengkapnya. Bagi publik Italia, tentu cukup familiar dengan nama Baggio. Nama ini selalu diidentikan dengan nama mantan striker Fiorentina dan Juventus, Roberto Baggio. Sebenarnya nama Baggio di Italia tidak hanya ada identik dengan si Little Buddha tersebut, ada juga nama Dino Baggio. Bagi bukan penggemar fanatik Juventus dan Parma, nama Dino Baggio mungkin terdengar asing. Dino dan Roberto bukan kakak beradik, namun mereka berkarir di zaman yang sama. Saat Roberto bersinar bersama Fiorentina dan kemudian dilanjutkan ke Juventus pada tahun 1990 hingga 1995, Dino pun satu klub dengan Roberto. Sayang bagi Dino sendiri berkarir satu zaman dengan Roberto, namanya malah tenggelam bahkan dilupakan. Dino Baggio memiliki fisik yang tinggi besar. Ia tipikal gelandang petarung di lini tengah yang mengandalkan kekuatan fisik. Jika Roberto Baggio dikenal banyak orang dengan rambut kuncir kuda, Dino justru membiarkan rambutnya panjang terurai. Sayang, Dino selalu diidentikan sebagai saudara dari Roberto. Jika mencari ke mesin pencarian Google dan Anda ketikkan nama Baggio, pencarian pertama yang keluar selalu Roberto Baggio. Dino terlupakan. Karir dari Dino sendiri sebenarnya dimulai bersama klub Torino. Namanya kemudian jadi harum pada era awal 90-an. Juventus sang rival Torino jatuh cinta pada Dino. Sayang Torino lebih menginginkan Dino jadi pemain pinjaman di Inter Milan. Baru pada tahun 1992, Dino baru berseragam Juventus. Ia bergabung ke Juventus bersama pemain seperti David Platt dan Andreas Moller. Masuknya Dino ke Juventus melengkapi klub itu memiliki duo Baggio yang di era itu memang jadi perhatian publik Italia. Beruntung bagi Juventus, namun sial bagi Dino. Lucas Castromen adalah salah satu gelandang berbakat di Serie A ketika itu, yang namanya saat ini mungkin sudah terlupakan oleh para tifosi. Lucas Martin Castromen lahir 2 Oktober 1980 di Luján, Provinsi Buenos Aires, adalah seorang pensiunan gelandang sepak bola asal Argentina. Ia mendapatkan paspor Italia selama bermain di Lazio berkat faktor keturunan. Castromen memulai karir profesionalnya bersama Vélez Sarsfield pada tahun 1997 dengan Marcelo Bielsa sebagai pelatih. Penampilannya yang konsisten di lini tengah membuatnya mendapatkan transfer yang menguntungkan ke Lazio di Serie A Italia pada tahun 2001. Di sana, ia menjadi sangat populer di kalangan fans Lazio
karena gol penyeimbang yang dicetaknya di menit-menit akhir pertandingan derby melawan AS Roma. Yang saat itu sedang memimpin pertandingan dengan skor 2-1. Castromen menjadi pahlawan berkat gol penyama kedudukan yang dicetaknya dengan tembakan keras dari luar kotak saat injury time. Pada tahun 2003, ia dipinjamkan ke klub Italia lainnya, Udinese, sebelum kembali ke Vélez pada tahun 2004. Laga derby della Mole selalu membangkitkan gairah dan semangat yang berbeda dari laga-laga lainnya. Tidak hanya pendukung dari kedua kesebelasan yang merasakan gairah di laga derby tertua di tanah Italia ini. Pemain pun akan turut masuk ke dalam suasana perselisihan ketika di dalam lapangan. Dalam pertemuan kedua kesebelasan asal kota Turin yang terjadi di putaran kedua musim 2001-2002, ketika Torino berstatus tuan rumah, tergelarlah drama yang unik. Sebuah drama yang selamanya akan menyebut nama Enzo Maresca. Dalam laga itu, Torino unggul 2-1 hingga Enzo Maresca yang membobol gawang Torino pada menit 89 melalui sundulan dari tepi luar kotak penalti usai menerima umpan silang terukur Lilian Thuram dari sisi kiri pertahanan Torino. Usai mencetak gol terjadi hal unik. Maresca merayakannya dengan selebrasi menurunkan gaya selebrasi Ferrante. Maresca seolah mengejek Torino dengan selebrasi bantengnya. Meletakkan dua jari telunjuk di kepala sambil menyeruduk sana-sini seolah banteng mengamuk. Perayaan gol Maresca pun membuat Ferrante kesal dan mengakibatkan sedikit perselisihan di akhir pertandingan hingga kedua pemain tersebut terlibat insiden saling meludah. Akibat aksi ekstrim yang dilakukannya itu, saat derby berakhir, Maresca kesulitan untuk keluar dari Stadion delle Alpi. Ia pun sampai harus diselamatkan dengan menggunakan mobil dari pihak keamanan pertandingan. Bahkan kemarahan Torino dengan aksi Maresca masih berlanjut di keesokan harinya dengan memberikan sebuah pesan yang berupa ancaman pembunuhan. Italia sejak dulu kala memang selalu melahirkan pesepak bola terbaik tiap tahunnya. Tidak peduli bagaimana prestasi negara atau klub-klub di sana, ada saja pemain bintang yang muncul dan melegenda. Satu nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Demetrio Albertini. Peran vitalnya sering diabaikan banyak orang, tapi pengaruhnya di lapangan benar-benar nyata dirasakan kawan maupun lawan. Albertini adalah legenda AC Milan. Dia lahir dan besar di kota Milan. Dia mengawali karir sepak bola sejak berusia 11 tahun. Pada 1987, ia menjadi bagian dari Milan Primavera, dan dari sanalah bakat luar biasanya tercium oleh pelatih legendaris Italia, Arrigo Sacchi. Jika ada pemain yang paling tenang selama 90 menit di lapangan, Albertinilah salah satunya. Ketenangannya dalam menguasai bola tidak tertandingi oleh siapapun. Tak heran jika sang gelandang dijuluki Il Metronom. Selama era Fabio Capello, dia adalah motor permainan. Dia adalah jembatan permainan dalam formasi 4-3-1-2 atau 4-1-4-1 ala Fabio Capello. Dari sentral permainan, dia menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Tapi di saat yang bersamaan, Albertini tidak sungkan bermain lebih ke depan, berada tepat di belakang duet penyerang Dejan Savicevic dan Daniele Massaro untuk membantu serangan. Kelebihan inilah yang membuat pemain lain di sekitarnya seperti Zvonimir Boban, Roberto Donadoni, atau Marcel Desailly nyaman mengeksploitasi sisi lainnya. Menjalani musim pertamanya sebagai pemain inti Milan, Albertini langsung mempersembahkan gelar Scudetto. Lebih hebat lagi, gelar tersebut mereka raih tanpa sekalipun tersentuh kekalahan sepanjang musim. Seiring dengan kesuksesan yang didapat, sang gelandang mulai menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Dia bermain penuh keanggunan di lini tengah, seakan tugas rumit seorang gelandang tampak lebih mudah jika dia yang melakukan. Damiano Tommasi adalah dan tetap menjadi contoh sempurna dari seorang gelandang bertahan modern.
Dia mampu membangun permainan dengan lompatan ke depan dan umpan-umpan yang akurat, sekaligus memberikan perlindungan yang cukup untuk pertahanan di belakangnya. Seorang raksasa dalam hal memecah permainan lawan, Tommasi menghabiskan 1 dekade di jantung permainan giallorossi, membantu menjaga keseimbangan antara semua sektor dalam tim dan memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi permainan ofensif Roma. Sebagai bagian dari tim Roma yang merasakan kejayaan Scudetto pada musim 2000-2001, Tommasi juga memenangkan Piala Super Italia pada tahun 2011 dan kejuaraan Eropa U21 pada tahun 1996. Selain itu, ia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang bersama tim senior Azzurri. Mungkin momen terbaik dalam karirnya bersama giallorossi terjadi pada 7 Januari 2001 saat ia mencetak gol kedua dalam kemenangan 0-2 Roma atas Atalanta di Bergamo dan nyaris mencetak gol ketiga dalam beberapa kesempatan. Itu adalah penampilan luar biasa dari Tommasi yang sama sekali tidak bisa diperdebatkan. Gambar Tommasi yang meninju udara dalam selebrasi hari itu tetap menjadi salah satu gambar paling ikonik dari musim 2000-2001 yang gemilang. Di Livio memulai karirnya di klub kota kelahirannya AS Roma, tetapi selama semusim membela kesebelasan ibu kota, Di Livio tidak mendapat kesempatan bermain sama sekali. Namanya baru benar-benar berkibar saat Di Livio membela Juventus pada musim 1993 hingga 1995. Bersama La Spezia Signora, Di Livio meraih total 9 gelar termasuk Liga Champions 1996, UEFA Super Cup 1996, serta Intercontinental Cup di tahun yang sama. Di Livio yang berposisi sebagai gelandang bertahan menjadi salah satu komponen penting lini tengah Juve di era 90-an. Ketika Juventus Stadium diresmikan 8 September 2011, nama Di Livio masuk sebagai 50 legenda Juventus sepanjang masa, sejajar dengan Giampiero Boniperti, Gaetano Scirea, maupun Michel Platini. Padahal gaya permainan Di Livio tidak semenonjol Roberto Baggio atau Zinedine Zidane, dua playmaker hebat yang sempat bermain bersamanya di Juve, tetapi Di Livio mengimbangi itu dengan asis-asisnya serta usaha pantang menyerah di sisi kanan lini tengah Juve. Gaya bermain yang ngotot, itulah alasan kenapa dia dijuluki Soldatino oleh Roberto Baggio. Gaya bermain tersebut juga terbukti banyak disukai pelatih. Terbukti Di Livio dipanggil ke tim nasional Italia saat diasuh 4 pelatih yang berbeda, Arrigo Sacchi, Cesare Maldini, Dino Zoff, dan Giovanni Trapattoni. Di akhir musim 1998-1999, Di Livio meninggalkan Juve dan kemudian bergabung dengan kesebelasan rival Fiorentina. Bagi pecinta sepak bola khususnya Liga Serie A Italia era 90-an, mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok Alessio Tacchinardi, salah satu gelandang terbaik Eropa yang pernah menghiasi lapangan hijau. Pemain yang identik dengan rambut gondrong belah tengah serta bandana tersebut pernah menjadi bagian The Dream Team Juventus musim 1996 hingga 2000-an. Duetnya bersama Zinedine Zidane di lini tengah pernah membawa Juventus melangkah ke partai final Liga Champions 2 musim berturut-turut, yakni pada 1996-1997 dan 1998-1999. Meski gagal mempersembahkan gelar juara pada 2 kesempatan itu, namun Alessio Tacchinardi tetap menjadi idola publik Turin berkat kepiawaiannya mengatur dan menjaga kedalaman lini tengah Juventus. Alessio Tacchinardi biasanya menempati posisi sebagai gelandang tengah atau gelandang bertahan. Namun ia kerap kali bermain sebagai pemain sayap hingga bek sayap. Kelebihan bermain di berbagai posisi inilah yang membuat Alessio Tacchinardi begitu disukai Marcello Lippi, pelatih yang menangani Juventus saat itu. Selain mampu tampil di berbagai posisi, gelandang kelahiran Crema ini juga terkenal akan kemampuan menembak jarak jauh yang kuat dan akurat, serta tendangan voli yang membuatnya kerap mencetak gol dari jarak jauh.
Selama berseragam Juventus, Alessio Tacchinardi dikenal sebagai pemain yang pekerja keras dan ulet, serta kepekaan dalam membaca posisi pemain lawan. Itulah kisah para gelandang Serie A yang terlupakan yang pernah menghiasi Liga Italia di era 90-an hingga awal 2000-an. Semoga kalian suka dengan video ini.